Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 ya di bulan 7 2024. Dan seperti biasa ya, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya, dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis ya, di 0,18% turun. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index juga belum ada pergerakan yang signifikan, masih di poin 63 di area greed ya, yang mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin masih belum ada perubahan yang signifikan meskipun hari ini ada sedikit penurunan ya, yang di-trigger salah satu news yang akan kita sampaikan hari ini. Kemudian untuk Ethereum juga bisa dibilang masih sideways ya, meskipun optimisme untuk ETF Ethereum ini sudah launching hari ini guys. Artinya ETF Ethereum sudah bisa diperdagangkan dan sudah diluncurkan ya, dan informasinya nanti kita akan baca lebih lengkap lagi. Selanjutnya untuk BNB bisa dibilang sideways, perubahannya 0,9% ya, merah. Begitu juga untuk Solana sideways juga di 0,5%. SRP masih sama di 0,05%, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini memerah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini guys ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan dari pergerakan harga Bitcoin untuk time frame weekly, tampaknya ada koreksi sedikit ya hari ini guys, dan mencoba retest di MA20 untuk time frame weekly-nya di sekitar harga $65.000. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya ini hanya koreksi sementara aja ya, karena hari ini pun meskipun ada berita yang mungkin kurang bagus, tapi juga ada berita yang cukup bagus ya, yang membuat pergerakan harga Bitcoin ini tampaknya mungkin akan sedikit volatile ya. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya, khususnya berhubungan dengan Bitcoin ini. Seperti yang kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa Mt. Gox akhirnya mentransfer Bitcoin ya dalam jumlah besar dan mengakibatkan harga Bitcoin hari ini sempat koreksi. Jadi Mt. Gox mentransfer sekitar 42.587 Bitcoin atau sekitar 2,85 miliar dolar ya ke alamat yang tidak dikenal guys. Setelah kemarin melakukan percobaan ya untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin dalam jumlah kecil. Nah, di sini Mt. Gox yang memulai pengembalian dana untuk Bitcoin ya pada awal Juli melakukan uji coba transfer sebesar 0,021 Bitcoin ke alamat yang tidak dikenal kemarin, dan transfer besar telah terjadi hari ini guys. Dan transfer ini tampaknya merupakan bagian dari pembayaran Mt. Gox yang sedang berlangsung ya atas Bitcoin senilai 9 miliar dolar pada para krediturnya. Dan setelah transfer ini Bitcoin turun di bawah 67.000 dolar, terlihat dari pergerakannya yang tadi ya. Dan tampaknya untuk efek dari Mt. Gox ini mungkin sudah di-prepare ya oleh para trader sehingga tidak terlalu kaget ya untuk market hari ini, meskipun ada penjualan ataupun transfer besar-besaran dari Mt. Gox ini, dan kemungkinan juga ya dari para kreditur yang menerima ini tidak melakukan penjualan ya, sehingga market pun tidak terlalu panik ya. Terlihat dari pergerakan hari ini yang hanya terkoreksi cukup sedikit ya untuk Bitcoin, dan kita harapkan semoga para kreditur ini juga tidak langsung melakukan penjualan untuk Bitcoinnya ya, dan mereka tetap optimis untuk kemajuan ataupun kenaikan harga dari Bitcoin ini selanjutnya guys. Oke. Kemudian selanjutnya untuk update terbaru ya dari Ethereum ETF spotnya, seperti yang sudah kita informasikan kemarin bahwa tanggal 23 Juli hari ini yaitu keputusan ya ataupun dana yang diperdagangkan untuk Ethereum spot ini sudah bisa dilakukan guys, seperti yang dilansir dari harian Coin Paper ya, dimana untuk ETF Ethereum mulai diperdagangkan di tengah ekspektasi pasar yang beragam. Jadi peluncuran untuk ETF Ethereum pada tanggal 23 Juli telah mendapatkan respon pasar yang berhati-hati ya, dengan proyeksi untuk arus masuk dan pembatasan peraturan yang membentuk prospek awal. Komunitas blockchain global merayakan tonggak penting minggu ini ya, dan menandai peringatan 10 tahun untuk penawaran koin perdana atau ICO untuk Ethereum. Seiring dengan berbagai perayaan yang berlangsung di kota-kota besar seperti Tokyo dan juga San Francisco, para pakar industri merefleksikan perjalanan Ethereum dan tampaknya terhadap pasar mata uang kripto yang lebih luas. Dan sementara itu, peluncuran untuk ETF baru-baru ini yang memegang Ethereum telah menghasilkan optimisme yang berhati-hati dengan proyeksi arus masuk dan reaksi pasar yang memberikan pandangan terukur untuk masa depan dari Ethereum. Dan persetujuan untuk ETF Spot Ether ini menandai tonggak sejarah
baru ya bagi pasar mata uang kripto khususnya di Amerika Serikat, di mana hari ini untuk Ethereum telah menerima persetujuan akhir ya untuk mulai perdagangannya di Amerika Serikat pada 23 Juli 2024. Dan SEC memberikan persetujuan pendaftaran S-Strip 1 yang penting pada 22 Juli yang memungkinkan ETF ini terdaftar di bursa saham utama seperti Nasdaq, New York Stock Exchange atau NYSE, dan juga Chicago Board Option Exchange ya atau CBOE. Nah, di sini beberapa lembaga keuangan terkemuka yang telah muncul ya sebagai penerbit yang sukses dari ETF Ethereum Spot. Nah, ini termasuk ada BlackRock, kemudian ada Fidelity, kemudian 21 Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck, dan juga ada Invesco Galaxy. Dan proses persetujuannya sangat panjang dengan SEC pada awalnya memang memberikan lampu hijau untuk aplikasi 19B-4 pada 23 Mei dan persetujuan regulasi ini mengizinkan perubahan aturan, memfasilitasi pencatatan dan perdagangan ETF Ethereum Spot di bursa yang ditunjuk. iShares Ethereum Trust yang diterbitkan BlackRock akan tersedia di Nasdaq, sedangkan untuk Grayscale Ethereum Trust akan terdaftar di NYSE. Jadi ini cukup menarik ya, meskipun hari ini ada penurunan yang di-trigger oleh Bitcoin ya, tapi tampaknya untuk Ethereum masih bertahan dan justru ada kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, tapi ini menjadi sesuatu yang menarik ya, dan biasanya memang tidak akan langsung efeknya bisa terasa ya, khususnya untuk pergerakan harga dari ETF tersebut, dalam hal ini adalah Ethereum, dan mungkin kalau kita berkaca dari ETF spot Bitcoin kemarin, mungkin akan terjadi beberapa hari kemudian guys, tapi tentu saja ini akan kita lihat untuk perkembangannya nanti seperti apa dan apakah akan ada sentimen negatif yang berkembang atau mungkin justru akan ada sentimen positif yang akan berkembang. Ini akan sangat berpengaruh terhadap harga dari Ethereum itu sendiri guys. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari hdnbitcoin.com diinformasikan di sini untuk pembayaran rubel digital lintas batas ini dapat menjadi kenyataan ya pada tahun 2026 nanti. Jadi rubel digital akan diperluas untuk melakukan pembayaran lintas batas pada 2026 di mana otoritas Rusia berusaha keras untuk mempercepat pengembangan mata uang digital Bank Sentral Rusia atau CBDC rubel digital untuk mencapai status operasional. Anatoly Asakov, Ketua Komite Duma Negara untuk Pasar Keuangan, memberikan pandangannya tentang evolusi pilot rubel digital dan memperkirakan jadwal penerapannya dalam hal pembayaran lintas batas. Dan lebih lanjut ya, Asakov juga mengatakan bahwa ia yakin tahun 2025 akan menjadi tahun untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan penggunaan mata uang digital ini di Rusia untuk melakukan pembayaran. Dan selain itu, ia juga menyatakan bahwa 2026 akan menandai tahun generalisasi penggunaan rubel digital secara bertahap di negara ini. Meskipun dengan cara bertahap, untuk meminimalkan resiko memperkenalkan perusahaan baru ke dalam kehidupan masyarakat Rusia. Pernyataan dari Aksakov ini muncul ya setelah pidato Presiden Putin yang berhubungan dengan aset digital, di mana ia menyerukan untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk peredaran aset digital di dalam negeri dan dengan negara lain. Putin juga menyerukan bahwa implementasi rubel digital yang lebih luas dan berskala penuh dalam ekonomi Rusia. Regulasi penambangan mata uang kripto dan juga masalah aset digital lainnya telah dibuat sejak 2022, tetapi Duma Negara belum dapat mengesahkannya. Nah, di sini meskipun telah mengalami beberapa hambatan karena isinya, peraturan tersebut diharapkan akan disetujui pada bulan Agustus, membuka jalan bagi regulasi pembayaran digital dan aktivitas penambangan mata uang kripto di negara ini, guys. Selanjutnya, masih dari bitcoin.com diinformasikan ya untuk info terbaru dari negara-negara BRICS ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa India mendukung pendekatan yang hati-hati terhadap sistem pembayaran BRICS yang independen, di mana As Narain Roy sebagai Direktur Institut Ilmu Sosial India mendiskusikan sikap India terhadap sistem pembayaran BRICS yang independen dalam sebuah wawancara dengan publikasi Rusia, yaitu TASS, minggu lalu. Dan latar belakang Roy meliputi penelitian dan analisis eksekutif mengenai isu-isu ekonomi dan politik global termasuk dinamika negara-negara berkembang. Beliau menyatakan bahwa dukungannya terhadap inisiatif ini namun menekankan perlunya diskusi yang menyeluruh di antara semua pihak yang terlibat sebelum keputusan diambil. Seperti yang kalian tahu ya bahwa blok ekonomi BRICS telah memperluas keanggotaannya dengan memasukkan negara-negara tambahan di luar 5 anggota awalnya yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dan baru-baru ini, 6 negara baru telah bergabung dengan blok ini, yaitu Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dan perluasan ini meningkatkan pengaruh global dari BRICS dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan budaya, guys. Dan untuk tahun ini,
Rusia memegang tongkat kepemimpinan untuk BRICS dan Valentino Matvienko sebagai Ketua Dewan Federasi Rusia mendiskusikan topik ini di forum parlemen BRICS ke-10 yang mengumumkan bahwa blok ekonomi ini secara aktif mengembangkan platform pembayaran digital BRICS Bridge untuk menghindari tekanan politik dan sanksi-sanksi eksternal. Sistem yang diusulkan ini akan menggunakan mata uang digital dari bank-bank sentral negara-negara BRICS terkait dengan nilai mata uang nasional dan akan membutuhkan upaya legislatif yang terkoordinasi untuk implementasi dalam transaksi lintas batas, guys. Dan ini tentu saja menarik ya, dengan kemajuan ini artinya memang sudah semakin terlihat ya, khususnya dari negara-negara BRICS ya, yang benar-benar ingin melepas ya ketergantungan dari dolar ya. Artinya ada dedolarisasi yang tentu saja dengan anggota-anggota negara-negara BRICS yang sekarang sudah banyak ya, pasti akan sedikit banyak berpengaruh terhadap dolar Amerika Serikat, guys. Dan kita akan pantau terus ya untuk apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh negara-negara BRICS ini ya, khususnya untuk penggunaan mata uang digital sebagai pembayaran independen, khususnya untuk negara-negara BRICS, karena pasti akan sangat berpengaruh sekali ya, apalagi untuk ekonomi suatu negara yang masih sangat tergantung dengan dolar Amerika Serikat. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.